Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mengambil satu judul yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu peliharalah martabat sesama mukmin. Peliharalah martabat sesama mukmin. Jadi kita sendiri orang mukmin harus memelihara martabat kita. Begitu pula saudara-saudara kita yang mukmin juga harus kita pelihara martabatnya. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah penghapusan dosa. Jangan sampai kita meremehkan martabat orang, tetapi itu menjadi persoalan besar, menjadi dosa besar. Sebagai sumber hukum, mari kita buka Al-Quran kita di surat 49, surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 12 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan berkatalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Jangan dekat-dekat, jangan disenangi
jangan dibiasakan. Maka oleh karena itu jauhi katsiran minadh-dhanni, kebanyakan dari zon, kebanyakan dari zon. Nah, zon itu praduga. Nah, praduga itu ada dua macam. Ada praduga baik, ada praduga buruk. Jadi ada su'udzon, ada husnudzon. Itu jangan dibiasakan. Husnudzon yo jangan dibiasakan, su'udzon jangan dibiasakan. Biasa-biasa aja. Bila perlu kita harus waspada. Fahdharuhum, kamu harus waspada pada mereka itu. Karena kedua-duanya itu ismun, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari praduga itu ismun, berbahaya besar. Bukan dosanya, tapi bahayanya. Makanya dosa itu ada yang ismun, ada yang dzanbun, ada yang khotoun, ada yang junahun. Itu dosa. Makanya kita ini jangan terlalu, kalau suudzon yo jangan, kalau husnudzon jangan terlalu. Bahaya itu. Kita belum tahu yang sesungguhnya kok. Apakah mata kita ini juga bisa dipercaya? Apakah mata kita ini juga bisa bercerita? Belum tentu. Apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang sesungguhnya. Makanya kalau husnudzon pada orang, ya jangan berlebih-lebih. Karena tiap orang itu bisa saja berubah. Atau bisa saja orang itu kelihatannya baik, tapi karena ada maunya. Makanya hal ini harus hati-hati. Kalau orang itu ada maunya, maka dia akan berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan simpati, sehingga memberikan kesan kepada orang yang bersangkutan agar mempunyai husnudzon. Kalau sudah husnudzon itu berlebih-lebihan, kadang-kadang berubah. Wong tuane yang selama ini dihusnudzoni malah kemudian menjadi disuudzoni. Itu orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena kebetulan orang tuanya nasihati, ojo kesusu, durung mesti nek wong niku ngono. Tapi jari anake, ibu iku curiga wong iku apik anu. Wong aku nek duwe anu iku ya di anu misale. Bahaya begitu itu. Dan itu kejadiannya banyak sekali. Karena dia akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini dilihat seolah-olah itu suatu kebaikan, tapi ternyata itu kebaikan yang palsu. Hati-hati.
Itu termasuk juga bahaya. Tapi suudzon juga jangan terlalu. Maka yang paling baik itu adalah ikhzar, waspada. Nek ana wong ketoke menunjukkan kebaikan-kebaikan terus, kita harus malah lebih curiga. Wong iki lho kok apik ae ambek aku. Kok saben petuk nawani iki, wingi nawani iku, malah ngekai ini, kayak iku. Hati-hati. Nek ana wong baiknya itu berlebihan, harus lebih hati-hati. Jangan sampai terlalu husnudzon. Tapi juga jangan terlalu suudzon. Apabila ada orang itu gak tahu ngekei, aku loh kenal pirang tahun gak tahu dikei. Hati-hati ya. Ini peringatan dari Allah. Makanya orang mukmin itu jangan gampang zon, apalagi katsiran minadz-zon, kebanyakan dari praduga. Baik praduga itu baik atau praduga yang tidak baik. Biasa-biasa aja. Mulane kalau sedang jatuh cinta pada seseorang itu, yo ojo nemen-nemen. Yakini dulu apakah orang yang dicintai itu layak mendapatkan cintanya atau tidak. Dan maka karena itu lebih baik tidak usah jatuh cinta. Berusahalah untuk dicintai, bukan berusaha untuk mencintai. Soalnya itu nanti ibaratnya magnet itu gedendi magnet yang kita miliki ataukah magnet yang dimiliki oleh dia. Kalau magnet dia itu lebih kuat, maka kita akan tertarik kepadanya. Nek tertarik ngono ku akhire atut tae. Dijak murak-marik atut tae. Masih tengah wengi dijak metu ya atut tae. Gitu. Hati-hati. Ini demi menjaga kita sendiri, martabat kita sendiri harus kita jaga, kita pelihara, jangan sampai nanti menjatuhkan martabat kita sendiri. Gitu. Wes, itu masalah zon. Jadi zon itu ada dua, ada suudzon, ada husnudzon. Hati-hati. Karena sebagian dari zon itu adalah ismun. Ismun itu bukan hanya dosa, tapi berbahaya. Maka karena itu termasuk khomer, termasuk perjudian. Itu ismun, itu berbahaya. Dan tidak dosa biasa, tapi dosa yang mengandung bahaya, membahayakan diri, membahayakan kehidupan, membahayakan ketentraman, membahayakan ketenangan. Dan kemudian wala tajassasu. Nah, Allah mengingatkan wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu artinya kamu mencari-cari kesalahan. Kalau tahassus beda.
Kalau takhasus itu mencari sisik melik. Apa sisik melik itu? Mencari berita. Sampeyan kelangan anak, kok anak iki wis seminggu gak mulih, misalnya, itu boleh melakukan tahassus, mencari sisik melek, takon-takon nggone kancane utawa ngurungok-ngurungok ana kabar apa, iku jenenge tahassus, tahassasu, nggih. Tapi enggak boleh tajassasu, mencari-cari kesalahan. Hati-hati. Nek wongku mencari-cari kesalahan masih gak salah, akhirnya nemu kesalahannya. Kan ngoten nggih? Malah kadang-kadang digolek-goleki cek salah. Ngoten. Contohnya akeh, wis gak usah tak bahas itu persatu karena contohnya banyak dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Banyak contohnya. Banyak para kiai dicari-cari kesalahannya supaya dipersalahkan di pengadilan, supaya dia dipenjarakan, supaya dan macam-macam. Nggih. Wis jalali, aja sampai. Kadang-kadang ada orang itu karena mempunyai posisi yang bagus, terus dia mencari-cari kesalahan agar dia itu melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya itu dijebak dan dijadikan sebagai alat bukti bahwa dia melakukan hal yang tidak baik. Padahal itu dari rekayasanya sendiri dalam rangka mencari-cari kesalahan. Gak oleh. Karena itu jahat. Orang-orang yang mencari kesalahan orang itu berarti itu orang jahat. Justru yang baik, kalau kita melihat saudara kita itu salah, harus diapakan? Diingatkan, ditunjukkan. Mungkin kesalahannya itu tidak disengaja. Bisa saja kesalahan itu terjadi karena memang dia tidak mengerti. Gitu. Nggih. Yes. Jadi sing nomor loro mau gak oleh cari-cari kesalahan. Sing pertama mau apa? Nah, jangan terlalu banyak zon. Nggih. Nah, yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab, dan janganlah ghibah. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, pada sebagian yang lain. Tidak boleh ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain. Gak oleh. Apalagi itu saudaranya sendiri, sesama orang mukmin. Kalau sesama orang mukmin punya keburukan terus dibicarakan, diler-ler, dider-der, apalagi diviralkan, itu jahat. Maka oleh karena itu Allah menghukumi orang yang suka ghibah. Itu Allah menghukumi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian itu menyukai memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Itu artinya apa? Itu manusia yang jahat sekali. Masa
daging saudaranya dimakan, apalagi daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Itu amat jahat sekali. Dan orang yang melakukan ghibah seperti itu dia tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia minta maaf kepada yang dighibahkan, dan kemudian orang yang dighibahkan itu sudah memberi maaf kepadanya, baru minta ampun kepada Allah, Allah baru akan mengampuni. Eling-eling. Karena apa? Ada sebuah keterangan bahwa orang yang pernah ghibah, meskipun dia sudah bertobat, itu nanti bisa masuk neraka, bisa masuk surga, tetapi dia masuknya itu yang terakhir. Yang terakhir. Jadi terhalangnya itu karena kesalahan ghibah tadi, walaupun dia sudah diterima tobatnya. Sebaliknya, orang yang punya dosa ghibah dan dia tidak minta maaf kepada yang dighibahkan, itu nanti akan masuk neraka yang pertama kali. Jadi kalau orang itu suka ghibah, bisa mlebu neraka ndisi. Tapi kalau dia sudah bertobat dan Allah sudah mengampuni kesalahan ghibah itu, maka dia diizinkan masuk surga, tapi masuknya itu terakhir. Dipikir, ya. Makanya jangan sampai kemudian kita ini menganggap remeh tentang persoalan ghibah itu. Maka untuk itu kita harus menjaga baik-baik tentang apa kewajiban kita menjaga martabat kita masing-masing. Maka oleh karena itu ada 7 hal yang perlu kita jaga baik-baik, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, yang saya kutip dari sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari Muslim dan juga dari Sunan Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya apa? Jauhilah oleh kalian terhadap prasangka tadi itu, baik prasangka yang sifatnya khair atau husnun atau su'un, biasa-biasa aja gitu. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah suatu hal yang bersifat dusta. Maksudnya apa? Wong durung roh buktine kok wis menyangka, nggih? Jangan. Makanya dikatakan akdzabul hadis, itu adalah pembicaraan yang sangat dusta. Tidak usah. Makanya kalau kita belum tahu buktinya, nggak usah ngomong.
Sekarang kalau ada buktinya orang itu jelek terus diomongkan, jenenge apa? Mau loh. Ghibah. Jadi wis seru buktine. Loh, si anu ku, loh, kok ngono loh? Loh misalnya. Jadi luh-luhnya tadi itu enggak usah diomongkan kepada orang lain. Karena nek luh-luhnya tadi itu diomongkan pada orang lain, itu namanya sudah ghibah. Jadi nek wong kuwi termasuk ghibah, itu berarti orang itu punyai sifat nopo? Jahat. Hati-hati loh. Ojo seneng disebut oleh Allah orang yang jahat. Mosok manusia kok memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Jahat temen. Kemudian jangan kalian mencari kesalahan-kesalahan saudaramu. Tadi sudah kita bahas. Jangan cari-cari kesalahan. Yang ketiga, jangan bertajassus, yaitu jangan memata-matai. Jadi memata-matai itu biasanya nek wong gak seneng ambek wongku, biasanya masang mata-mata. Deloken niku, engko nek dheweke ngene-ngene kondo aku ya. Nah, itu memata-matai. Terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya pembantu banyak. Biasanya pembantu itu ono sing suka ngatok. Gitu. Menunggu biasanya terus dipasang sebagai mata-mata. Nah, ini wong suka ngatok. Ngerti maksudnya ngatok? Iya, jenenge katok kok. Katok itu dikempit ae, masih didokok ngisor di lunggu ya melok ae, masih dintuti ya meneng ae nggih. Mau ngatok, jangan memata-matai. Dan juga wala tanafus, jangan sampai saling bersaing. Hati-hati. Mergo royokan kepengin cek oleh alam. Seringkali orang itu melakukan persaingan. Dudu-dudu no awake sing paling apik, liyane kurang apik. Itu jahat semacam itu, enggak boleh. Wong jenenge padha-padha pembantu wae kok. Ya saiki ya enak ya dirasano enak bareng, gak enak ya dirasano gak enak bareng. Gak usah adek bersaing-saing. Makanya hal ini sangat bagus sekali kita ajarkan kepada anak cucu kita. Jangan suka hidup dalam persaingan. Ya, persaingan dalam arti bukan prestasi. Kalau persaingan dalam prestasi diperintah oleh Allah, fastabiqul khairat. Tapi nek bersaing golek alem-aleman utawa cek oleh tip, cek oleh tambahan gajian nggih. Sing liyane gak keduman, semua tambahannya dipek dhewe, ngono ku gak oleh. Iku jenenge tanafus. Kemudian wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Jadi saling mendengki.
Karena orang hasud itu orang yang tidak pernah menilai baik pada orang yang dihasuti. Orang yang dihasuti itu di pandangan matanya itu selalu kelihatan jeleknya, tidak pernah kelihatan yang baik. Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan, iyyaka wal hasada, jauhi olehmu sifat hasud, karena fa innal hasada ta'kulul hasanat. Sifat hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti halnya api memakan kayu. Kayu itu senajan diukir, diberi warna yang indah, tapi ini wis kena api, maka semua keindahan sudah hilang. Maka oleh karena itu, kalau hasud ini sudah menimpa pada diri seseorang, walaupun itu saudaranya sendiri yang selama ini hidup bersama-sama, bersenda gurau bersama, kalau makan bancaan, tanjaan, istilahnya bareng-bareng. Tapi kalau sudah kemasukan penyakit hasud, maka saudara ini tidak ada baiknya lagi. Bahkan sedikit-sedikit kemudian menuduh. Hati-hati. Jangan sampai kita ini mempunyai sifat hasud. Hati-hati. Dan kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kalian itu saling membenci. Jangan. Karena kebencian itu adalah merupakan penyakit jiwa. Orang yang selalu benci pada orang, itu dia tidak pernah merasakan nyaman hidupnya. Karena di mata dia bahwa orang yang dibenci itu kelihatan menyiksa pandangan matanya, nggak suka. Walaupun orangnya itu sudah berpenampilan bagus, sudah berpakaian sangat rapi, tetapi di matanya tetap nggak disukai. Itu tandanya bahwa manusia semacam itu di dalam dirinya ada sebuah penyakit. Maka oleh karena itu kita tidak boleh untuk mempunyai sifat saling membenci. Kemudian yang sifat yang ketujuh adalah wala tadabaru, dan janganlah kalian saling tadabur. Tadabur itu dari kata dubur. Ngerti dubur? Ngerti nggih? Ya wis. Wis gak usah tak terangno dubur. Jadi artinya jangan kamu saling membelakangi. Kadang-kadang melaku satu jurusan yang kita kesini, yang dia kesini, bareng wis cedak akhirnya sing situk melengos rono, situk melengos rene. Menunggu jenenge tadabur. Enggak boleh. Itu namanya membaikot kepada saudaranya sendiri. Pura-pura gak roh. Kadang-kadang gak ngomong wis apa-apa terus, oh iya sik ya kok ya. Pelune apa? Menghindari cekak nontok ambek kancane iku mau. Iku sifat yang tidak baik. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Maka pesan terakhir adalah wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian ini sebagai hamba Allah
bersaudara. Hiduplah sebagai saudara. Jangan menganggap musuh. Tapi kalau membenci berarti musuhnya. Kalau dihasuti berarti musuhnya. Kalau dimata-matai berarti musuhnya. Begitu dan seterusnya. Karena sesungguhnya sesama muslim itu dinyatakan Rasulullah sebagai saudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dari orang Islam yang lain. Maka oleh karena itu beliau menambahkan satu pesan, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna bi hasbi imri'in minasyarri ay yahqiru akhahul muslim kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Rasulullah mengingatkan, la tahasadu, kamu jangan saling menghasut, jangan saling iri, jangan saling dengki. Dan juga wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Nah, niki ada yang baru. Wala yabi ba'dzukum ala bai'i ba'din, dan jangan membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Maksudnya sudah ditawar. Jadi ibu-ibu nih pas belanja nang ngarepe omah, biasanya kan ibu-ibu kan kumpul belanja kabeh, nggih. Hati-hati. Nek sajake ana barang wis ditawar ambek sing liyane, aja ditawar. Nggih. Engko karena kepengin membeli sehingga tawaran tetangganya itu diundai. Gak oleh. Ono tongkol siji regane 20.000, sampean kepengin tongkol iku, iki piro iki Pak Le, niku 20.000. Kok larang temen? Enggak, niki pun nyang kali ibu niki lho 20.000, wis tak tukune 30. Gak oleh, iku haram temenan. Maka oleh karena itu harus jelas. Kecuali kalau yang bersangkutan itu sudah membatalkan, gak apa-apa Pak, aku gak sido tuku tongkole iku, sampean dolmane sampean tawakno sapa sing gelem, gak masalah, ya. Tapi kalau yang pertama belum melepas, maka jangan sampai ada pihak kedua masuk membeli barang itu. Termasuk mau meminang orang. Jangan sampai kita itu meminang orang yang sudah dipinang oleh orang lain. Terkecuali kalau sudah dibatalkan pinangannya. Makanya jangan sampai terjadi ada gara-gara karena ingin merebut seorang gadis, maka dua orang laki-laki saling bunuh-membunuh. Enggak Pak, enggak layak sebagai orang muslim. Gak ngono, itu kan milik saudaranya sendiri, ya. Jangan seperti Qabil, ya. Qabil itu yang ngono iku, karena gara-gara gak iso mengawini ambek saudaranya, akhirnya
si adiknya Habil dipateni dhewe. Yang menunggu jangan ditiru. Itu adalah sifat setan. Dan wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian ini sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya seorang muslim yang lain. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim bersaudara, la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi saudaranya. Begitu pula wala yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkan saudaranya. Merendahkan itu bisa dalam bentuk fisik atau dalam bentuk materi. Suka mencela. Sampeyan ku seneng ambek iku ta? Iya. Lah ngono kok disenengi. Golek apane? Gak oleh. Wong seneng ku sakarepe dhewe. Masih upamane irunge pesek ngene wis penek wis seneng kena apa? Nggih. Durung mesti lho nek wong ku irunge mbangir mesti disenengi mbek liyane, durung mesti. Malah seneng sing irunge pesek-pesek iku wae gitu. Ono begitu. Dan juga wala yakdzibuhu, dan tidak boleh membohongi saudaranya. Sing jujur, sing bener. Dan wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya, meremehkannya. Apalagi saudaranya. La tahtakir aqahu, la tahtakir akhahu, janganlah engkau merendahkan saudaramu. Bila perlu iso kudu bagusi, ihsanan bagusi. Ditakoni, ya apa pendapat sampean karo si anu-anu? Oh, bagus, sak weruhku. Bagus kok, sak weruhku. Nah, ditakoni secara mendetail, sepurane gak iso nerangno aku. Pokoke sak weruhku dheweke durung tau nglakoni ngene ngono wis gitu aja. Kudu bagusi. Jangan sampai kemudian menjatuhkan saudaranya itu. Karena apa? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Diisyaratkan oleh Rasulullah menusuk ke dadanya ini. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Artinya apa? Ketakwaan itu terletak di hati. Jangan melihat tampilan. Tampilan bisa saja kelihatannya jelek, tapi belum tentu hatinya jelek. Sebaliknya, tampilannya mungkin juga sangat bagus, tapi belum tentu hatinya bagus. Mulane nek kepengin golek wong sing apik, yo deloken atine ya apa, perilakunya bagaimana. Jangan melihat dari tampilannya. Itu sering orang tertipu karena melihat tampilan itu gitu. Bikhas bimri'im minasirri min bikhas bimri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu disebut jahat apabila dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimu alal muslim, setiap orang muslim terhadap Islam yang lain itu haramun, haram hukumnya. Apanya? Damuhu, darahnya. Jadi tidak boleh melukai, apalagi sampai membunuh. Juga wa maluhu, dan hartanya
tidak boleh dicuri, tidak boleh dikorupsi, dan juga wa irdihi, dan juga kehormatannya. Makanya jangan merusak kehormatan sesama orang muslim. Ya, ini terus terang saja kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Maka harus kita ajarkan kepada mereka harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar kita ini menjadi penolong-penolong. Yang kita tolong adalah orang yang berbuat zalim maupun orang yang dizalimi. Harus kedua-duanya ditolong. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Gitu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizalimi sudah kami lakukan, tapi bagaimana halnya menolong orang yang berbuat zalim? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ta'khudhu fawqa yadayhi, ambillah di atas tangannya. Maksudnya kekuasaan, kemauan yang ia miliki, tahanlah dan peganglah tangannya. Maksudnya cegahlah dia melakukan kezaliman. Di hadis yang lain diterangkan, takuffuhu aniz zulmi, kamu harus mencegah dia dari berbuat zalim. Kandani, nasihati, kalau bertengkar ya dilerai, begitu. Dan kemudian diajak duduk bersama-sama untuk dinasihati kedua-duanya. Fadzaka nasruka iyyahu, itulah caranya kalian untuk menolong saudaramu, terutama saudaramu yang berbuat zalim. Maka oleh karena itu orang yang berbuat zalim apabila dilerai, apabila dicegah oleh saudaranya, maka sesungguhnya saudaranya itu adalah menyayangi dirinya, karena dia tidak sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh amarahnya itu. Nah, yang membuat dia amarah itu adalah pengaruh dari setan. Maka oleh karena itu harus terima kasih. Berarti dia diselamatkan oleh saudaranya dari godaan setan, begitu. Maka oleh karena itu dijelaskan di sini, annal mu'mina yajibu alaihi ayyan surul mu'mina idza kana mazluman. Sesungguhnya seorang mukmin itu punya kewajiban untuk menolong orang mukmin yang lain apabila dia dizalimi. Itu sudah jelas. Tetapi wa kadzalika yansuruhu idza kana zaliman. Tapi juga jangan melupakan orang yang berbuat zalim juga perlu ditolong. Bagaimana maksudnya? Bimakna annahu yajibu alaihi manahu min hadzal zulmi. Artinya dia berusaha mencegah saudaranya itu dari perbuatan zalim itu. Kandani, ojo to mas, bu nggak usah begitu, gitu supaya sadar.
li'anna fi manahu min dzalika nasran lahu ala syaitanihi alladzi yughawiyahu wa ala nafsihi allati tudghihi. Dengan demikian, dengan mencegah saudaranya dari perbuatan zalim itu, berarti dia telah menolong bagi saudaranya itu terhadap godaan setan, yang mana setan telah menyesatkan dia dan telah mendorong dia berbuat kejahatan. Itulah makanya kalau kita sedang diingatkan oleh saudara-saudara kita dari kesalahan, jangan salah paham. Jangan kemudian, loh berarti sama niku mbolo ambek iku ya gak ngono. Jadi tidak boleh menduga kalau ada orang yang berbuat baik pada kita itu terus kita menuduh yang bukan-bukan. Justru mereka ini menyayangi kita semuanya. Sebagai seorang muslim harus menyayangi sesama muslim. Begitu ibu-ibu sekalian, dan kelihatannya waktu kita sudah jam 9 lebih. Namun saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan karena memang kita ini sudah lama ndak ngobrol ya. Monggo yang mau bertanya, monggo silakan sambil menunggu waktu kita. Monggo. Pengampunan dosa yang dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh sesama manusia itu tidak akan bisa diampuni kalau kita tidak bisa minta maaf. Masalahnya kalau orang yang kita dolimi atau yang kita berdosa kepada seseorang itu mereka sudah diajak bisa mengenal dunia ini. Gimana caranya supaya kita bisa dimaafkan? Ya, baik. Kalau kezaliman itu bersifat pribadi dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ya sekarang tinggal minta ampun pada Allah. Oke? Jadi misalnya dulu ngeleki wong iku belum sempat minta maaf, sudah mati, kan gitu toh? Nah, maka karena itu yang penting ada ketulusan hati, kepingin minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi karena dia sudah dipanggil oleh Allah, maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sebenarnya ingin minta maaf kepadanya, tapi tidak sempat untuk minta maaf, maka ampunilah dosa kami ya Allah, gitu. Tetapi kalau kesalahan itu berwujud hak milik, maka selesaikan dengan ahli waris. Aku biyen tahu utang bapakmu duit sakmene durung tak sauri, misalnya begitu. Atau dulu saya pernah berjanji kepada bapakmu akan memberi ini, memberi itu, tapi belum saya laksanakan. Tapi bapakmu sudah meninggal dunia, maka oleh karena itu ini saya bayarkan sekarang kepadamu sebagai ahli waris. Nah, kalau dia ahli waris satu-satunya tidak masalah, tapi kalau ahli warisnya banyak, maka harus ahli waris yang lain juga diberi tahu. Ngoten. Sampun. Oke. Ada lagi, monggo. Cukup? Baiklah. Terima kasih, mohon maaf. Semoga puasa kita diberi manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa nutuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.